wasyaf'i dan demi yang genap, wal watri dan demi yang ganjil. Karena di dua ayat yang pertama itu menyebutkan waktu, yaitu fajar dan malam hari, dan di ayat berikutnya, di ayat keempat, Allah menyebut waktu malam. Maka para ahli tafsir, dalam hal ini saya mengutip tafsir Al-Munir yang ditulis oleh Profesor Dr. Wahbah Az-Zuhaili, para ahli menyebutkan yang genap ini yang dimaksud adalah waktu atau tanggal genap dari 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Di antara 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah ada 1 hari yang genap, yang merupakan hari perayaan bagi kita, yaitu Idul Adha. Idul Adha itu pada tanggal 10 Dzulhijjah pada tanggal genap. Wal watri, sedangkan yang ganjil, puncak di 10 hari pertama Dzulhijjah adalah hari yang ke-9, hari ganjil, yaitu hari Arafah. Jadi kenapa para ahli tafsir mengartikan wasyaf'i wal watr ini sebagai tanggal 10 Dzulhijjah dan tanggal 9 Dzulhijjah? Pertimbangannya karena dua ayat yang pertama itu menunjukkan waktu, sedangkan di ayat yang keempat juga menunjukkan waktu. Maka yang genap dan ganjil ini juga tentu menyebutkan menunjukkan waktu. Tapi lagi ini kan tafsir, penafsiran dari kita manusia, dan kita mengikuti para ahlinya, yaitu orang-orang yang memiliki ilmu memadai untuk menafsirkan. Saya hanya sekedar menyampaikan apa yang mereka kemukakan. Pada hari Arafah, hari ganjil, Allah mengistimewakan hari itu karena haji tidak sah kecuali kalau orang yang haji melaksanakan wukuf di Arafah. Jadi kalau ada orang misalnya pergi haji mulai dari awal Dzulhijjah, tapi pada tanggal 9 Arafah, pada 9 Dzulhijjah itu dia entah kemana, dia tidak berada di padang Arafah, maka hajinya tidak sah. Oleh karena itu hari Arafah itu penting sekali, karena itulah yang menentukan sahnya, salah satu yang paling utama untuk menentukan sahnya haji. Karena Rasulullah menyebutnya al-hajju Arafah, haji itu ya Arafah. Padahal wukuf di Arafah itu tidak harus dilaksanakan dalam 1 hari penuh. Dalam beberapa menit saja, asal para jamaah haji itu berada di situ antara zuhur dan asar, maka itu namanya wukuf. Karena wukuf itu artinya berdiam, berada di tempat itu namanya wukuf. Maka itu sah. Membaca apa doa atau tidak, ya, bertasbih atau tidak, nggak masalah. Bahkan sadar atau tidak, nggak masalah. Jadi misalnya orang yang sedang pingsan dibawa ke situ, yang penting badannya berada di situ. Saking pentingnya wukuf di Arafah. Rasulullah menyebut keistimewaan hari Arafah bagi orang yang tidak pergi haji, maka kita dianjurkan berpuasa di hari Arafah. Pahalanya besar dibanding dengan puasa sunnah yang lain, karena orang yang puasa di hari Arafah, Allah akan mengampuni dosa-dosanya 1 tahun yang lalu
dan 1 tahun yang akan datang. Ini yang kita sulit memahami, bagaimana kita punya dosa di 1 tahun yang akan datang, tapi Allah sudah mengampuni sekarang. Sabda Nabi, man shoma yauma arafata ghufira lahu sanatan, mohon maaf, man shoma yauma arafata ghufira lahu sanatun amamahu wa sanatun ba'dah. Siapa yang berpuasa pada hari Arafah, maka diampuni bagi dia 1 tahun yang sudah lalu dan 1 tahun setelah itu, ya, 1 tahun di depan dan 1 tahun di belakang. Tapi tentu dosa-dosa yang dilebur atau yang diampuni dengan amal yang sedikit semacam ini adalah dosa-dosa kecil, tidak termasuk dosa besar. Ya. Dosa berzina misalnya itu tidak diampuni karena puasa pada hari Arafah. Yang diampuni adalah dosa-dosa kecil saja, karena dosa besar hanya diampuni oleh Allah kalau kita bertaubat. Tanpa taubat, dosa besar tidak diampuni. Dosa kecil itu seringkali diampuni dengan berbagai kegiatan ibadah, seperti misalnya kita sholat zuhur dan asar. Dosa antara zuhur dan asar akan diampuni oleh Allah kalau kita rajin melaksanakan sholat itu. Misalnya lagi kita tuh puasa di bulan Ramadan, maka dosa kita dalam 1 tahun yang sudah lalu akan diampuni oleh Allah. Tapi dosa besar itu harus dengan taubat. Kalau kita bersedia menghindari dosa-dosa besar, itu pun dosa-dosa kecil akan diampuni oleh Allah. Jadi kalau kita berusaha untuk meninggalkan atau tidak melakukan dosa-dosa yang besar, maka yang kecil-kecil oleh Allah diampuni. Itu karena rahmat Allah kepada kita. Dan para ulama mencoba menjelaskan yang dimaksud dengan mengampuni dosa yang akan datang itu bagaimana. Karena kalau ini tidak difahami dengan baik, kita bisa ceroboh. Kita puasa pada 1 hari Arafah, terus 1 tahun berikutnya kita melakukan dosa-dosa kecil. Allah sudah diampuni aku. Allah aku sudah diampuni. Akhirnya justru malah banyak dosanya. Oleh karena itu para ulama mencoba menjelaskan bahwa yang dimaksud dosa-dosa 1 tahun yang akan datang itu, bahwa Allah akan membantu kita dengan semangat untuk meninggalkan dosa-dosa kecil di 1 tahun yang akan datang. Jadi kalau yang sudah kelewat ya sudah, kemudian diampuni. Nah 1 tahun yang akan datang itu Allah membantu kita dengan semangat meninggalkan dosa-dosa kecil, sehingga dosa kecil yang kita lakukan di 1 tahun yang akan datang itu menjadi makin sedikit. Kemudian ada juga yang mengartikan yang genap dan yang ganjil itu sholat malam. Sholat malam itu ada yang genap, ada yang ganjil. Yang genap adalah yang dua, artinya 2 rakaat, kemudian ditutup dengan 1 rakaat yang ganjil. Ada seseorang yang bertanya kepada Rasulullah SAW tentang sholat malam. Anna rajulan sa'ala Rasulullah SAW an sholatil lail. Faqala Rasulullah SAW, sholatul laili mathna mathna. Fa idza khasyita subha fa'autir biwahidah.
Tentang sholat malam itu dilakukan 2 rakaat, 2 rakaat. Kemudian kalau kamu sudah mengkhawatirkan akan segera tiba waktunya subuh, maka ganjilkanlah sholat dengan 1 rakaat. Ini mengandung pengertian bahwa sholat malam itu sebaiknya dilakukan di bagian akhir dari malam, sehingga mepet dengan subuh. Nanti kalau sudah mendekati subuh ditutup. Dan tidak disebut berapa rakaat, tapi hanya disebut 2 rakaat, 2 rakaat. Nah, kalau kita misalnya bangunnya jam 2, kemudian kita sholat, apakah dibatasi hanya 8 rakaat? Kita bisa memahami ini dengan cara misalnya, oh kalau begitu kita bisa tambah 2 rakaat lagi, 2 rakaat lagi. Sampai berapa rakaat? Tidak ada batasnya. Tidak ada batasnya. Jadi sholat malam boleh berapa rakaat saja. Cuma kebanyakan kita itu mengutip hadis yang menyebutkan bahwa Rasulullah itu sholatnya 11 rakaat. Nah 11 rakaat itu lalu diartikan yang rakaat yang terakhir itu witir, ganjil. Nah ada yang menganggap 3 witir itu 2 rakaat dan 1, tapi ada menganggap 2 dan 1 itu mesti digabung menjadi 3 rakaat. Atau kalau witirnya hanya 1 rakaat ya sudah witirnya itu 1 rakaat. Soal pahala itu kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun mana lebih baik, sholat malam itu sebelum tidur atau setelah tidur? Kalau kita memperhatikan firman Allah di surat Al-Isra ayat 79, maka kita mendapatkan kesan bahwa sholat sunnah malam itu dilakukan setelah tidur, karena perintah Allah, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak, dan dari sebagian malam hari maka bangunlah kamu. Tahajjud atau tahajud itu artinya bangun dari tidur. Jadi kalau sholat tahajud ya namanya sholat bangun tidur. Nah karena namanya sholat tahajud, ya kita sholatnya setelah tidur. Tapi apakah boleh sholat sebelum tidur? Boleh saja, ya boleh saja. Tapi kalau kita perhatikan ayat ini, berarti yang lebih utama adalah tidur dulu. Hikmahnya kalau kita itu tidur dulu, jiwa kita sudah mengalami ketenangan, tenangnya tidur, dan ketika kita bangun kembali, pikiran kita itu segar. Karena pikiran kita segar dan gelombang otak kita itu masih rendah, maka kita mengalami ketentraman. Pada saat tentram itulah kita akan efektif berdoa kepada Allah dan zikir kepada Allah. Bahkan seringkali ilham dari Allah itu datangnya pada saat pikiran kita sedang tentram itu. Bukan hanya untuk orang Islam saja, orang kafir pun ada yang mensiasati kalau ingin mencari ilham dalam tanda kutip ya, mencari inspirasi lah, ingin mencari inspirasi, itu caranya tidur dulu kemudian bangun lalu berpikir ya. Ini ada yang melakukan itu dengan cara misalnya orang itu sedang mencari solusi terhadap suatu problem, lalu dia tidur, tapi supaya tidurnya tidak kebablasan, dia tidurnya sambil duduk dan kakinya itu menginjak kaleng, sehingga kalau dia ngantuk dia akan terjungkal, kalengnya jatuh. Terus keadaan seperti itu dia
mencoba memikirkan tentang problem yang dia ingin selesaikan. Tentu kita kalau orang Islam caranya lebih baik tidur saja dengan baik, kemudian kita bangun lalu sholat. Nah, kalau kita melakukan sholat semacam ini, asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda, dengan harapan Allah akan menjadikan kamu, akan memberikan kamu tempat yang terhormat, tempat yang terpuji. Ini memang perintahnya kepada Nabi Muhammad SAW, karena fi'il amar ini fi'il amar tunggal, fatahajjad, bukan fatahajjadu. Kalau fatahajjadu berarti yang diperintahkan orang banyak. Nah, kalau ini tunggal berarti yang diperintah Nabi Muhammad SAW. Tapi meskipun begitu, ini juga berlaku bagi umat Nabi Muhammad SAW. Ya, ada beberapa contoh di Al-Quran yang isinya perintah kepada Nabi, tapi peraturannya itu berlaku juga untuk umatnya. Seperti misalnya di surat Al-Muzammil, ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila, wahai orang yang sedang berselimut, berdirilah, sholatlah di waktu malam, kecuali sedikit dari malam hari. Nah, perintah ini juga tahajud kepada Rasul, tapi itu berlaku juga untuk umatnya. Dan terus kalau kita mau melakukan sholat malam semacam ini, maka kita akan mendapatkan manfaat seperti yang dijanjikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW, yaitu akan mendapatkan tempat terpuji. Tentu posisi yang terpuji bagi Rasulullah itu berbeda bagi kita. Untuk Rasulullah, posisi yang terpuji itu adalah diberinya Rasulullah itu otoritas untuk memberi syafaat kepada umat manusia, bukan hanya umat Nabi Muhammad saja, tetapi kepada umat manusia. Karena kelak di padang mahsyar, ketika semua manusia dibangkitkan, mereka gelisah, mereka menunggu kapan dimulainya hisab, kapan dimulainya persidangan pertanggungjawaban. Karena mereka gelisah, maka mereka mencari orang yang bisa memohon kepada Allah supaya segera dimulai hisab itu. Kenapa semua orang pada gelisah? Bukankah di antara orang-orang itu ada yang calon penghuni surga dan ada calon penghuni neraka? Meskipun mereka itu calon penghuni neraka, mereka itu gelisah, mereka harap-harap cemas, ya, padanannya kira-kira. Kalau kita misalnya ujian dan kita menyadari bahwa kita tidak bisa menyelesaikan ujian itu dengan baik, tapi tetap saja kita menunggu pengumuman ujian itu dengan deg-degan, lulus nggak ya saya, ya diterima apa enggak ya saya. Nah, itu orang yang banyak melakukan dosa juga harap-harap cemas, barangkali aku diampuni kemudian saya bisa masuk surga. Nah, pada saat seperti itu manusia pada minta atau mencari orang yang bisa memohon kepada Allah untuk segera dimulai hisabnya itu. Mereka memulai dengan menemui Nabi Adam. Nabi Adam, engkau adalah bapak semua manusia. Tolonglah berdoa, mohon kepada Allah supaya hisab ini dimulai. Jawab Nabi Adam, aku tidak bisa, karena aku pernah melakukan kesalahan, yaitu makan bagian dari pohon yang dilarang. Minta saja kepada Ibrahim. Mereka pada mencari Nabi Ibrahim dan ketemu. Nabi Ibrahim juga mengatakan, aku tidak bisa, aku tidak pada posisi itu karena aku pernah berbohong. Bohongnya Nabi Ibrahim itu bohong yang maksudnya baik, ya. Antara lain bohongnya Nabi Ibrahim adalah ketika dia ditanya oleh penguasa saat itu,
Ibrahim, apakah kamu yang menghancurkan berhala-berhala ini? A anta fa'alta hadza bi alihatina ya Ibrahim? Apakah kamu yang melakukan pengerusakan terhadap Tuhan-Tuhan kami ini? Beliau menjawab, bal fa'alahu kabiruhum hadza. Yang melakukan itu yang paling besar. Lihat saja, itu kapaknya ada pada dia. Coba tanya patung-patung itu. Mereka coba menanyakan, tidak bisa menjawab. Nah, kemudian, ya kenapa kamu menyembah sesuatu yang tidak bisa berbuat apa-apa, tidak memberi manfaat dan tidak membahayakan kamu? Pikir saja gitu. Nah, akhirnya dia dihukum untuk dibakar, tapi Allah menyelamatkannya. Ya, karena Nabi Ibrahim pernah berdusta, meskipun dustanya itu bermaksud baik, tetap beliau tidak diberi otoritas untuk berdoa. Nah, berdoa ini yang sering disebut syafaat, ya, memberi pertolongan. Coba kamu pergi ke Musa. Nabi Musa juga tidak bersedia. Lalu ke Nabi Isa juga tidak bersedia. Akhirnya Nabi Isa mengatakan, pergi saja ke Muhammad. Nah, kemudian mereka datang mencari Nabi Muhammad SAW. Begitu Nabi berdoa, mohon kepada Allah, langsung Allah mengabulkan. Permintaanmu dikabulkan. Maka mulailah persidangan itu. Nah, itu adalah maqamam mahmuda, tempat yang terpuji bagi Nabi Muhammad SAW. Kemudian witir. Witir ini adalah sholat ganjil yang diharapkan menjadi penutup untuk semua sholat sunnah pada malam itu. Karena itu dimaksudkan menjadi penutup, maka seringkali menjadi pertanyaan bagi banyak orang, boleh nggak sholat witir dilakukan sebelum tidur? Ini ada pertanyaan dari masyarakat, ada pesan dari Allah dari Rasulullah kepada Abu Hurairah. Abu Hurairah menyatakan kepada teman-temannya, "Awsani khalili sallallahu alaihi wasallam bi thalath." Kekasihku, yang dimaksud Nabi Muhammad, telah memberi wasiat kepadaku 3 macam. An-naumi ala witrin wa siyami thalathati ayyamin min kulli syahrin wa rak'atayid duha. Yang pertama, aku disarankan untuk tidur setelah witir. Tidur setelah witir. Jadi artinya witir dulu sebelum tidur. Wasiyami thalathati ayyam, dan puasa 3 hari setiap bulan, yang kita sebut ayyamul bid, ya, hari putih. Dan 2 rakaat sholat duha. Karena Abu Hurairah merasa dipesan oleh Rasulullah untuk melakukan 3 itu, maka dia tidak pernah meninggalkan 3 hal itu. Nah, menurut hadis ini berarti sholat witir sebelum tidur boleh. Ya. Terus hadis yang serupa dengan yang pertama kali kita sebut menunjukkan bahwa sholat witir itu mestinya yang terakhir sebelum subuh. Man khafa alla yaquma min akhiril laili falyutir awwalahu wa man tabi'a ay yaquma akhirahu falyutir akhiral lail fa inna salata akhiril laili masyhudatun wa dzalika afdal. Nah, ini menunjukkan perbandingan mana yang lebih baik, witir sebelum tidur atau setelah tidur. Coba kita perhatikan, siapa yang khawatir tidak bisa sholat di bagian akhir dari malam, maka hendaklah dia sholat witir di awal malam, di bagian awal malam. Jadi berarti boleh sholat witir sebelum tidur kalau dia khawatir nanti tidak bisa bangun, untuk memastikan bahwa aku sudah sholat witir.
Tapi kalau dia tidak takut atau tidak khawatir dan dia memang betul-betul menginginkan bisa bangun, sebaiknya sholatnya di bagian akhir malam. Wa man tami'a ayyaquma akhirahu falyutir akhiral lail. Siapa yang ingin betul-betul menginginkan sholat di bagian akhir malam, maka hendaklah dia sholat witirnya itu di akhir malam. Karena apa? Karena sholat di akhir malam itu disaksikan dan itu lebih utama, ya. Satu, masyhudatun, disaksikan oleh para malaikat, wadzalika afdal, dan itu lebih utama, ya. Disaksikan. Kenapa disaksikan? Sebenarnya sholat kapanpun juga disaksikan oleh para malaikat. Cuma kalau sholatnya itu mepet dengan subuh, itu lebih banyak malaikat yang menyaksikan, karena malaikat itu bekerjanya pakai shift, pakai pergantian. Ada malaikat yang bertugas siang hari dan ada yang bertugas malam hari. Yang bertugas siang hari itu pergantiannya di waktu sholat asar, dan pergantian mereka yang malam hari itu nanti berakhir sampai subuh. Oleh karena itu orang yang sholat subuh tepat waktu, mereka akan disaksikan oleh dua kelompok malaikat. Malaikat yang bertugas malam belum meninggalkannya, dan malaikat yang bertugas siang hari itu sudah datang. Ya, kalau ibaratnya kalau kita bekerja di toko sebagai pelayan toko, itu kalau ada shift kan nanti ada pertukaran informasi. Oleh karena itu mesti ada saat-saat bertemunya petugas sebelum dan sesudah shift tadi. Nah, malaikat juga demikian. Dan demikian kalau kita sholatnya itu mepet subuh, nanti dua kelompok malaikat ini sedang menyaksikan kita. Nah, itu sebenarnya intinya pada subuh, karena mereka pergantiannya di waktu sholat subuh yang tepat waktu, maka sholat witir yang mepet dengan subuh itu juga ikut disaksikan. Bagaimana perilaku para sahabat? Para sahabat itu perilakunya beda-beda, dan kita bisa melihat apakah sahabat satu dan yang lain itu lebih baik. Ternyata Rasulullah tidak menyalahkan satupun di antara mereka. Dua sahabat yang sangat dekat dengan Rasulullah adalah Abu Bakar dan Umar. Ini Abu Qatadah bercerita bahwa annan Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala li Abi Bakar mata tutir. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Abu Bakar, kamu kapan sholat witirnya? Lalu Abu Bakar menjawab, utiru min awalil lail. Aku sholat witir di bagian awal dari malam. Jadi sebelum tidur Abu Bakar sudah sholat witir. Wa qala li Umar, mata tutir. Kamu Umar, kamu sholat witir kapan? Qala akhiral lail, di bagian akhir malam. Dua-duanya dipuji oleh Rasulullah. Faqala li Abi Bakar akhadha hadha bil hazm. Abu Bakar ini lebih hati-hati dan menjaga kesemangatannya, keteguhan hatinya. Dia teguh hati untuk meyakinkan pasti sholat witir, tapi dia hati-hati, maka dia sholatnya sebelum tidur. Sedangkan Umar akhadha hadha bil quwwah. Dia melakukan ini karena kekuatannya. Dia mantap bahwa dia bisa melakukan itu. Nah, oleh karena itu kita tidak perlu ragu-ragu apakah sholat sebelum tidur atau setelah tidur. Tinggal tanya kepada diri sendiri, ya, tanya kepada diri sendiri, kira-kira nanti aku akan bisa bangun atau tidak. Karena ini dari waktu ke waktu selalu saja ada yang bertanya. Mudah-mudahan
hadis ini menjawab. Kemudian kalau kita perhatikan wasyaf'i wal watr, Allah menyebutnya kan hanya genap dan ganjil. Tadi saya sebutkan bahwa para ulama mengartikan genap dan ganjil itu kaitannya dengan waktu, karena ayat sebelumnya menunjukkan waktu dan ayat berikutnya juga menunjukkan waktu. Maka diartikan yang genap itu Idul Adha, yang ganjil adalah Arafah. Tapi kalau melihat kata atau lafalnya itu hanya genap dan ganjil. Nah, coba kita perhatikan bahwa genap dan ganjil itu sama-sama pentingnya. Coba kita perhatikan firman Allah mengenai penciptaan alam raya ini. Awalam yaral ladzina kafaru anna as-samawati wal arda kanata ratqan fafataqnahuma wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy afala yu'minun. Apakah orang-orang kafir itu tidak mengetahui bahwa langit dan bumi itu tadinya satu kesatuan, kemudian kami pisahkan, fafataqnahuma, kami memisahkan langit dan bumi. Nah, ini yang orang suka mengaitkan bahwa pemisahan ini melalui Big Bang, ledakan yang dahsyat. Tapi Big Bang itu teori dari ilmuwan yang mencoba merunut ke belakang, merestrukturisasi kira-kira kejadian alam itu kayak apa. Lalu ketemulah Big Bang. Apakah ayat ini artinya Big Bang? Kita tidak tahu. Cuma kalau saya membaca tulisan Profesor Baikuni, kalau ada teori yang ditemukan oleh manusia, apakah dia Muslim atau tidak, kalau teori itu bersesuaian dengan Al-Quran, maka kita bisa pakai, tetapi tidak dengan keyakinan bahwa pasti artinya ini, ya, karena Al-Quran turun duluan. Tapi kita bisa menggunakan itu sebagai perbandingan. Tapi kalau teori itu bertentangan, maka kita tidak boleh memakai meskipun itu berdasarkan research, ya. Karena research itu bisa juga hasilnya salah. Wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy afala yu'minun, dan kami menciptakan segala yang hidup itu dari air. Apakah mereka tidak percaya? Nah, ini menunjukkan bahwa alam raya ini kejadiannya dimulai dengan sesuatu yang ganjil, satu kesatuan, kemudian dibelah. Dan Allah menciptakan pembelahan ini terus menerus. Misalnya kejadian manusia, ketika ada sperma dan ovum bertemu, terjadilah konsepsi. Setelah itu lalu membelah diri, satu menjadi dua, masing-masing dari dua itu membelah menjadi dua lagi, masing-masing berbelah lagi. Jadi berarti ganjil dan genap itu sama-sama pentingnya. Dan karena ada pembelahan, maka terjadilah pasangan, ya. Karena kalau satu terbelah menjadi dua, berarti dua ini adalah pasangan dari yang berasal dari satu tadi. Allah berfirman, wa min kulli syai'in khalaqna zawjaini la'allakum tadhakkarun. Segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan agar kalian bisa mengambil pelajaran. Nah, berarti semua yang ada di alam raya ini cenderung untuk genap, dan karena genap maka terjadilah keseimbangan. Keseimbangan itu bisa terjadi karena misalnya kita ibaratkan kiri dan kanan. Kalau terbelah dua, satu terbelah dua, yang satu di kanan, yang satu di kiri, nanti masing-masing berbelah lagi, maka jumlah yang ada di kanan akan sama dengan jumlah yang ada di kiri. Kesamaan ini membuat keseimbangan. Dan Allah juga menciptakan segala sesuatu itu juga berpasangan dan seimbang. Ya, contohnya kita diberi oleh Allah dua mata. Dua mata kita itu dibuat serasi, sipit dan sipit. Ada yang mata yang lebar juga lebar.
mata yang warnanya coklat, kiri kanan dua-duanya coklat dan sebagainya. Nah, begitu juga tangan kita. Kalau tidak seimbang maka ada kepincangan di situ. Oleh karena itu, kalau kita misalnya mencoba mencari tahu siapa sih wanita yang dianggap cantik, atau siapa sih laki-laki yang dianggap tampan, ada yang mencoba melakukan penelitian dengan bertanya kepada orang-orang banyak. Umumnya apa? Jawabannya asal yang serasi. Mohon maaf kalau saya ambil contoh wanita. Wanita yang cantik itu yang serasi, matanya dua-duanya sama-sama sipit atau sama-sama lebar matanya, yang pupilnya berwarna hitam dan hitam yang sama, dan terus badannya juga serasi, ya, tidak panjang dan pendek, panjang dua-duanya atau pendek dua-duanya, maka itulah yang namanya cantik. Nah, dengan demikian Allah itu menciptakan segala sesuatu itu indah, dibuat oleh Allah itu bagus, karena Allah membuat segala sesuatu itu seimbang. Seimbangan itu dimulai dengan pembelahan. Lalu contoh lagi bahwa manusia juga mempunyai kecenderungan untuk mencari jodohnya. Pria mencari wanita, wanita mencari pria, dan kalau ketemu jodohnya maka hatinya akan menjadi tentram. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha. Termasuk tanda kebesaran Allah adalah bahwa Allah menciptakan kalian itu berpasang-pasangan agar kalian bisa hidup tenang, hidup tentram. Litaskunu ilaiha. Litaskunu akar katanya sama dengan sakinah. Sakinah itu tentram. Nah, supaya bisa tentram, wa ja'ala bainakum mawaddatan warahmah, maka sepasang tadi itu mempunyai kecenderungan saling mencintai dan saling menyayangi. Nah, kalau hidup suami istri bisa saling mencintai dan saling menyayangi, maka kehidupan mereka akan sakinah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Dalam hal semacam itu ada tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang mau berpikir.